langsung kita masuk pada guru kita bersama Pak Agus Raharjo. Sebagai mantan Ketua KPK mungkin bisa memberikan pandangannya kepada kita bagaimana tentang tema kita malam ini, Pak, korupsi dan kepemimpinan berkarakter. Pada Pak Agus, dipersilakan, Pak. Terima kasih, Mas Aldi. Bapak, Ibu, Bapak-Bapak sekalian, Pak Boyamin, Pak Mardani, Bung Adnan, dan Bung Rogi. Seluruh pendengar semua, saya ingin mengatakan beberapa hal ya. Yang pertama, betul tadi roadmap tadi. Dan sebetulnya kalau kita berbicara mengenai proses untuk memberantas korupsi, itu bukan sesuatu yang dalam jangka pendek, tapi perlu waktu yang panjang. Oleh karena itu roadmap tadi sangat penting. Mari kita lihat, yang namanya Hong Kong itu bukan kemarin sore, mereka mempunyai ICAC itu sudah tahun 74. Kemudian CPIB-nya Singapura, saya belum lahir dia sudah ada, jadi waktu penjajahan Inggris dia sudah ada. Ya, CPIB itu tahun 52 sudah berdiri. Nah, mungkin Pak Mardani juga melihat begitu gencarnya pada waktu ICAC Hong Kong berdiri. Jadi mereka memang ya mirip dengan kita Hong Kong di tahun 74 itu. Jadi kita itu kalau di jalan kan sering lihat kan truk yang namanya truk lewat belakangnya ada misalnya gajah huling itu kan sering lewat. Nah itu artinya ada pelindungnya tuh gajah huling. Dulu di Hong Kong juga begitu. Masuk pelabuhan itu ada koperasi apa gitu di anunya. Di truk-truk yang masuk pelabuhan itu karena itu yang melindungi pada waktu masuk pelabuhan. Nah itu dengan cepat Hong Kong di awal-awalnya itu malah kalau saya boleh mengatakan betul-betul bertempur dengan polisi pada waktu itu di Hong Kong itu. Nah tapi kemudian memang gubernurnya karena yang namanya ICAC Hong Kong itu hanya bertanggung jawab pada gubernurnya sangat mendukung, memberi kekuasaan yang luas, kemudian independensinya dijaga, profesionalitasnya dijaga, kemudian salah satu keuntungannya lagi ICAC Hong Kong itu pada waktu itu dalam segi anggaran mereka boleh dikatakan malah tidak terbatas. Ya, jadi besar sekali anggaran ICAC Hong Kong itu. Jadi kalau kita lihat salah satu yang berhasil itu ya kalau di Asia ya CPIB dan ICAC. Nah mari kita lihat sebetulnya kalau kita merancang roadmap itu sesuai dengan UNCAC ya, apa yang perlu kita masukkan di dalam undang-undang kita, United Nations Convention Against Corruption, itu mestinya banyak hal yang bisa kita perbaiki. Salah satu beberapa hal yang sangat penting untuk masuk ya di dalam undang-undang kita itu adalah korupsi di private sector, di swasta. Nah, coba nanti pendengar sekalian atau bapak-bapak kemudian melihat browsing di internet, namanya cpib.gov.sg. Di press release-nya Bapak akan melihat, Bapak Ibu akan melihat luar biasa yang dilakukan Singapura untuk menjaga negerinya itu tetap clean, tetap bersih. Kasus yang paling baru, karena saya tadi buka, 23 Februari yang lalu apa yang ditangkap itu adalah pegawainya Shell 3 orang, Shell perminyakan itu. Itu ditangkap gara-gara dia itu nyuap orang yang melakukan survei yang disewa oleh pihak tertentu untuk memastikan bahwa yang disuplai Shell itu kualitasnya dan volumenya betul. Itu sama-sama swastanya loh, nggak ada kaitannya dengan pemerintah itu. Nah, nanti Anda akan melihat hal-hal yang lucu, hal-hal yang di kita di Indonesia ini nggak masuk akal. Di sini kok ditangkap karena korupsi? Apa? Contohnya, sopir truk nyogok operator forklift. Sogokannya itu hanya $1 Singapura, itu kan hanya 10.000 berapa itu? Rupiah kan Pak? Itu ditangkap pasalnya korupsi. Nah, jadi hal-hal yang remeh-remeh nanti akan dilihat juga di situ karena contohnya press release-nya itu kalau dilihat sampai bertahun-tahun masih ada terus. Itu antara lain supplier ikan nyogok pemilik restoran maupun pemilik hotel, pemilik rumah makan. Nah ini juga ditangkap di Singapura. Hal-hal yang kecil, yang kemudian nggak ada kaitannya dengan pejabat negara, nggak ada kaitannya dengan pejabat publik,
karena tindakannya tadi merugikan masyarakat banyak, kalau supplier ikan kemudian nyogok pemilik restoran, restorannya kan kemudian beli ikannya kan lebih mahal daripada kalau dia nggak nyogok. Nah, kemudian menjual kepada masyarakatnya pasti lebih tinggi. Ini kan merugikan orang lain. Jadi hal-hal seperti itu diatur di dalam undang-undangnya Singapura mengenai anti korupsi. Nah, kalau kita mengacu kepada UNCAC, ya, mestinya hal ini juga kita adopt karena kita sudah meratifikasi UNCAC itu di dalam, kalau tidak salah Mas Adnan nanti bisa mengkoreksi kalau saya salah, Undang-Undang Nomor 7 tahun 2006 kalau nggak salah, itu sudah diratifikasi. Sayangnya pada waktu kita meratifikasi ini kita tidak pakai untuk membetulkan Undang-Undang Tipikor kita. Jadi mestinya Undang-Undang Tipikor kita itu mengadopsi apa-apa yang kemudian disarankan oleh UNCAC. Nah, saya kemudian tadi seperti kegelisahan Pak Mani tadi pada waktu revisi itu terjadi kan saya masih di KPK, Pak. Kami sudah mencanangkan berkali-kali, mestinya Undang-Undang Tipikor yang dirubah, jangan Undang-Undang KPK-nya. Karena Undang-Undang Tipikor itu akan memberikan, kalau direvisi, itu akan memberikan landasan yang lebih kuat. Dalam hal ini yang belum termasuk antaranya private sector, kemudian kalau nggak salah trading influence ya, itu juga belum masuk. Perdagangan pengaruh, Pak. Perdagangan pengaruh itu kan dari semua lapisan masyarakat kan bisa terjadi kan. Saya misalkan pejabat dimutasi dari Jakarta ke Kabupaten A, tiba di situ kemudian karena saya pejabat, saya nelpon kepala sekolah SMA, tolong anak saya dimasukkan sekolah yang bagus itu dong. Itu sudah trading influence itu namanya. Jadi hal-hal yang kecil gitu itu harus dijaga supaya karakter kita itu bisa terjaga, koridornya itu jelas. Tadi kalau kita berbicara mengenai diberlakukan di private sector, di swasta, sampai korupsi yang kecil-kecil, itu koridor yang jelas terhadap apa sehari-hari yang kita tuh yang boleh maupun yang tidak. Itu yang penting. Ada koridor, mana yang boleh, mana yang tidak. Nah, tapi juga harus law enforcement-nya juga harus kuat. Karena kita kan juga sering melihat law enforcement yang nggak kuat itu apa. Misalkan sering kan kita melihat orang lawan arus lalu lintas, nggak ada yang menindak, nggak ada yang... Ini sehari nggak ditindak, besok jadi 2, lusa jadi 4, berikutnya jadi banyak. Orang jadi biasa melawan arus. Jadi penegakan hukum juga harus kuat. Nah itu. Jadi tapi kemudian juga saya setuju bahwa ini memerlukan political will dan memerlukan karakter politik yang sangat kuat untuk menjaga ini. Karena kalau saya lihat dari Pak Mardhani tadi kan cerita mengenai CPI ya. CPI itu kalau dilihat dari awal, waktu zaman Pak Harto tahun 95, 96, 97, itu sebetulnya malah sedikit lebih tinggi dibandingkan zaman reformasi awal. Ya, Pak Harto itu terakhir tahun 97, itu 27. Pas krisis, masih dipegang Pak Harto, jatuh ke angka 20, CPI-nya. Nah, 20 ini kemudian kelihatannya Pak Habibie juga tidak bisa memperbaiki, malah lebih jelek, itu jatuh ke angka 17. Gus Dur 17, tahun pertama, 1,5 tahun berikutnya 19. Nah ini kemudian di Bu Mega terus yang komitmennya kelihatannya kurang kalau dibaca dari CPI baca dari CPI, itu di zaman Bu Mega tetap 19, tapi begitu KPK muncul, itu kemudian menjadi 20. 20 ini diwarisi Pak SBY pada waktu awal beliau menjabat. Nah, kemudian memang sedikit demi sedikit naik, pernah stagnan beberapa kali. Turun sekali, tapi kalau kita melihat perkembangannya di akhir pemerintahan Pak SBY itu berada di angka 34. Jadi dari 20 ke 34 cukup lumayan lah. Ada 14 poin yang kemudian bisa beliau ungkit dalam 10 tahun pemerintahan beliau. Nah, sekarang dengan Pak Jokowi di tahap pertama sebenarnya cukup lumayan, naik itu cukup lumayan. Jadi tahap pertama itu meninggalkan sampai kalau tidak salah sampai angka 38 kalau nggak salah, dari 34 ke 38. Nah, sayangnya kemudian di tahun ini yang kemudian saya melihat sebetulnya seperti ada korelasi yang sangat kuat, Pak,
antara KPK ini dengan CPI. Karena kalau kita begitu lihat, begitu KPK itu ada revisi undang-undang mengenai KPK, itu langsung kalau kita berbicara CPI itu kan pendapatnya ahli, pendapatnya bisnismen dari 9 lembaga yang mensurvei. Jadi ada 9 lembaga mensurvei, kemudian mereka menanyai bisnismen, menanyai para ahli. Biasanya kalau para ahli yang ditanya adalah teman-teman dari perguruan tinggi yang biasanya ditanya. Nah, saya lihat kenapa turunnya cukup banyak ya, dari 40 ke 37 itu. Dari 9 lembaga tadi, hanya 1 yang indikatornya naik, yaitu World Justice Project, naik dari 21 ke 23. Dan 23 itu masih dianggap yang jelek, karena yang bagus kan 100 gitu kan. Dan hampir semuanya ada 3 lembaga yang stagnan, kemudian ada 5 lembaga yang turun semua. Nah, ini cukup memprihatinkan. Jadi, oleh karena itu memang tadi betul komitmen dan political will dari pimpinan itu sangat penting. Yang tidak kalah pentingnya juga Pak Mardhani tadi, terus orang seperti apa yang harus ini. Ya, saya kemarin ketemu di acara yang lain dengan Pak Mardhani, saya tadi ngomong yang disampaikan tadi, sebenarnya kalau kita sebagai orang Islam kan, kita tuh sudah diberi contoh oleh Rasulullah, ya kan. Mestinya yang namanya sidik, amanah, fatonah, itu ada 4 apa Pak? Sidik, amanah, fatonah, tablik. Tablik ya. Itu yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi itu adalah tindakan yang jangan kalau saya kan sering mengkritik jangan seremonialnya yang kita, tapi substansi ininya yang kita terapkan sehari-hari itu. Karena kalau amanah kan bisa dipercaya, kemudian pandai, kemudian menyampaikan, tidak menyembunyikan sesuatu. Jadi itu yang kemudian mestinya harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini harus dimulai dari mana? Pertanyaannya begitu. Pendidikan. Kalau KPK selama ini kan sebagai trigger, hanya trigger aja kan. Di banyak tempat di pencegahan dia men-trigger. Seperti sistem pendidikan, KPK itu sampai memperkenalkan yang namanya melatih guru-guru termasuk yang teman-teman ICW juga ikut melatih pelopor anti korupsi itu. Guru-guru dilatih, kemudian kurikulum untuk mengenal anti korupsi dilatih. Tapi juga kita perlu mempertimbangkan apakah kemudian saya juga mengikuti juga, apakah pengajaran kita tuh selamanya, kalau kita berbicara kampanye ESG ya, apa tidak perlu yang namanya emosional dan spiritual quotient itu perlu mungkin kalau dulu ini diterjemahkan dalam pendidikan budi pekerti mungkin ya. Nah, apa itu tidak perlu juga kepada anak-anak, bukan hanya segera kecerdasan. Ini tolong nanti kita bicarakan lebih luas, karena kalau kita berbicara ini kan pasti aspeknya sangat luas sekali. Tapi saya sangat berharap sekali lagi komitmen. Komitmen itu termasuk selain roadmap, kita memperbaiki undang-undang tipikor. Itu sangat penting. Karena di situ ada yang terkait di dalamnya, di samping trading in influence, di selain private sector, begitu juga perampasan aset, banyak sekali hal-hal yang dari UNCAC itu kalau kita masukkan di dalam undang-undang kita akan menjadi sangat baik sekali. Mungkin itu sementara pembukaan saya, mari nanti kita diskusikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ternon Pak Agus sedikit ini ingin minta pendapatnya nih terkait ada 2 undang-undang yang dikeluarkan oleh pemerintah, undang-undang besar ya. Pertama terkait Omnibus Law dan juga undang-undang terkait penanganan COVID, yang itu menurut beberapa ahli juga memberikan peluang korupsi yang cukup besar gitu, dengan beberapa aturan yang mungkin agak bebas gitu ya. Bagaimana Pak Agus melihatnya? Saya kalau sedikit mengomentari terhadap banyak undang-undang akhir-akhir ini. Iya. Itu yang dikejar adalah kecepatan dan efisiensi. Ini yang kemudian kadang-kadang substansi yang sangat penting yang perlu diskusi yang mencakup banyak pihak itu kadang-kadang dilupakan. Pengalaman saya sendiri di di revisi undang-undang KPK.
Itu kan boleh dikatakan berapa Mas Adnan kemarin 13 hari selesai ya tanpa melibatkan banyak stakeholder. Ini kan menurut saya kurang tepat lah. Jadi kalau mestinya ya mari kita saring lah, kita jaring pendapat-pendapat banyak pihak. Tentunya kita ambil yang baik untuk negara kita yang mana. Kecepatan memang diperlukan, tapi jangan melupakan, jangan meninggalkan partisipasi, transparansi, dan juga kemudian kebenaran dari substansi yang dimasukkan di dalam perundang-undangan tadi. Jadi saya melihat, mengomentari penyusunan undang-undang terakhir ini sepertinya seperti itu. Itu yang kemudian kadang-kadang di dalam pelaksananya terbentur ke sana kemari. Seperti kalau kita berbicara undang-undang KPK pada waktu awal aja kan udah bingung kan. Loh ini di sini tidak boleh umurnya 50 tahun. Nah ini terus gimana? Di situ aja udah berbenturan gitu loh. Jadi oleh karena itu kehati-hatian penting, walaupun kita juga tidak boleh melupakan memang kecepatan itu sesuatu yang harus kita kejar. Nah ini kewajibannya Pak Mardhani dan teman-teman di DPR untuk segera merampungkan banyak undang-undang yang mestinya penting untuk segera diwujudkan. Kepada Pak Agus Raharjo dipersilakan Pak closing statement. Terima kasih. Saya singkat aja mungkin. Pertama, saya masih setuju kalau ada KPK itu tetap mungkin kita perjuangkan lagi untuk bisa lebih kuat di waktu-waktu yang akan datang dengan harus Pak, dengan independensinya yang dijaga, tapi kemudian juga kita menuntut pada KPK ke depan harus lebih profesional. Dan kemudian saya juga ingin menggarisbawahi juga hal ini terjadi itu juga banyak sistem di dalam pemerintahan kita yang perlu diperbaiki. Salah satu yang sering saya singgung di mana-mana, kita itu di pemerintahan kan yang namanya check and balances itu kan tidak terjadi dengan baik. Bayangkan yang namanya pengawas internal, itu kalau kita niru di tempat-tempat yang baik kan, misalkan di Amerika kan ada inspektorat jenderal itu tidak melekat di kementerian, tapi mereka bisa melakukan check balancing kepada para menteri gitu. Nah kalau di kita kan Irjen itu yang mengusulkan, yang ngangkat menterinya, gimana mereka bisa kuat melakukan pengawasan kepada menterinya. Nah, langkah baiknya kalau misalkan lembaga itu misalkan BPKP misalkan, itu satu-satunya pengawas internal yang kemudian mengawasi pemerintahan yang sedang berjalan baik di daerah maupun di kementerian. Mudah-mudahan kalau dia berada di luar, itu dia tetap bertanggung jawab pada presiden, tapi mereka tidak diangkat atas usulan para menteri dan para kepala daerah. Hari ini kalau yang namanya Irjen di daerah, inspektorat daerah itu kan juga diangkat oleh bupati dengan gubernur. Gimana mereka bisa ngawasi gubernur sama bupati? Harapan kami dulu kalau setiap sosialisasi ke daerah itu kami dapat masukan dari para Irjen dan inspektorat itu mendapat masukan. Tapi tidak satu kasus pun yang dilaporkan oleh para Irjen dan para inspektorat. Selalu laporannya kan malah dari orang luar seperti Pak Bunyamin dan yang lain-lain. Ini yang sebetulnya kurang sehat lah kalau seperti itu. Nah, yang juga dipikirkan begini, bapak-bapak yang pernah menjadi pegawai negeri masih ingat, pasti mengalami. Yang namanya tunjangan menjadi pegawai negeri itu memang dalam tanda kutip belum pantas, apalagi kalau kita melihat sistem pensiun kita, orang pasti berpikir sebelum saya pensiun itu saya sudah punya tabungan atau belum. Jenderal bintang 4 itu paling-paling pensiunnya kan hanya 5 juta, Pak. 5 juta itu untuk bayar apa? Rekening listrik sama handphone aja nggak cukup. Itu mereka pasti berpikir saya sudah punya tabungan atau belum. Nah, ini juga harus dipikirkan bersama. Apakah nanti sistem insurans atau bagaimana? Tapi paling tidak mereka tidak mencari-cari. Karena itu kecilnya gaji tadi juga disampaikan oleh Pak Bunyamin atau siapa tadi yang bicara 400 orang pejabat pemerintahan sekarang menjadi komisaris gitu kan, yang temuannya ombudsman. Itu antara lain juga karena
campur aduknya, carut marutnya sistem-sistem itu. Oleh karena itu, saya sangat berharap ke pemerintah sebetulnya reformasi birokrasi itu dituntaskan. Tapi insuran dibobol loh Pak Agus, Asabri, Jiwasraya. Ya jangan sampai ke depan, jangan sampai itu terjadi. Bentar lagi BPJS tenaga kerjaan dan sebentar lagi Taspen. Ya, betul. Hari ini terjadi seperti itu, tapi ke depan mestinya ya kita perbaiki dengan sungguh-sungguh. Jadi reformasi birokrasi itu harus dituntaskan kalau menurut saya, karena sudah mulai lebih dari 10 tahun yang lalu sampai sekarang nggak tuntas. Ini, nah mudah-mudahan kalau ini diperbaiki, jadi orang duduk di pemerintahan itu kemudian tidak dipaksa oleh keadaan menjadi korup tadi, check balances nggak ada, kemudian tidak cukup untuk membiayai hidup. Nah ini kemudian harus menjadi perhatian kita bersama. Mungkin itu ya.